Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfandi Amri. Saya dari Lokal Ilkom 2A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan retoris dengan komunikasi biasa. Jadi sebelum kita mengetahui perbedaan antara retorika dengan komunikasi biasa, tentu kita harus mengerti terlebih dahulu dengan keduanya. Jadi pertama kita akan membahas tentang retorika. Retorika sebagai salah satu cabang ilmu mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan bertutur. Menguasai ilmu retorika dan keterampilan dalam mempergunakan bahasa secara cepat dapat meningkatkan kemampuan dan dapat mengalami kesuksesan dalam hidup. Sejak zaman Yunani Romawi sampai sekarang, para ahli filsafat dan ilmu pengetahuan mengemukakan pandangan-pandangan tentang retorika. Menurut Syafi'i, ia menyatakan secara etimologis kata retorika berasal dari bahasa Yunani retorike, yang berarti seni kemampuan berbicara yang dimiliki oleh seseorang. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa retorika merupakan aktivitas manusia dengan bahasanya yang terwujud dalam sebuah kegiatan berkomunikasi. Keraf juga menyatakan pendapatnya. Menurutnya, pengertian asli retorika adalah sebuah telaah atau studi yang simpatik mengenai oratoria atau seni berpidato. Kemampuan dan kemahiran berbahasa waktu itu dia abdikan untuk menyampaikan pikiran dan gagasan melalui pidato-pidato kepada kelompok-kelompok massa tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Aristoteles memandang retorika sebagai the faculty of saying in any situation, the available means of persuasion. Menurutnya, retorika adalah kemampuan untuk melihat perangkat alat yang tersedia untuk mempersuasi. Kemampuan dalam pengertian ini ditafsirkan sebagai kemampuan untuk memilih dan menggunakan alat perangkat yang tersedia berupa bahasa dan segala aspeknya. Jadi retorika menurut Aristoteles adalah kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu secara efektif untuk mempersuasi orang lain. Mempersuasi dalam pengertian ini diartikan secara positif, yaitu menjadikan orang lain mengetahui, memahami, dan menerima maksud yang disampaikan sebagai pesan atau isi komunikasi. Retorika dipandang sebagai studi yang paling sentral dalam berbagai studi kemanusiaan. Oleh sebab itu, pada awalnya retorika memang diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik, yang dicapai berdasarkan bakat alam dan keterampilan teknis. Dewasa ini retorika diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik, yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Dalam hal ini, kesenian berbicara tersebut bukan berarti berbicara lancar tanpa adanya jalan pikiran yang jelas, dan tanpa isi dari berbicara itu sendiri, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara atau berpidato dengan singkat, jelas, padat, dan mengesankan. Titik tolak retorika adalah berbicara. Berbicara berarti mengungkapkan kata atau kalimat kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berbicara adalah salah satu kemampuan khusus yang ada pada manusia. Oleh karena itu, pembicaraan itu harus sesuai dengan umur bangsa manusia. Bahasa dan pembicaraan itu muncul ketika manusia mengungkapkan dan menyampaikan pikirannya kepada manusia lain. Setelah mengetahui tentang retorika, sekarang kita bahas tentang komunikasi biasa. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari kegiatan interaksi dan komunikasi. Komunikasi merupakan bagian-bagian integrasi kehidupan manusia, apapun statusnya di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kegiatan sehari-hari selalu berhubungan dengan orang lain dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Laswell mengemukakan pendapatnya. Menurutnya, komunikasi merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa, atau hasilnya apa. Sedangkan menurut Taylor, ialah proses pertukaran informasi atau proses yang menimbulkan dan meneruskan makna atau arti. Berarti dalam komunikasi menjadi penambahan pengertian antara pemberi informasi dengan penerima informasi sehingga mendapatkan pengetahuan. Setelah mengetahui pengertian komunikasi di atas, inti dari komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan. Secara sederhana, kegiatan komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Jadi setelah mengetahui kedua pengertian dari retorika dan komunikasi, dapat kita simpulkan perbedaan antara keduanya. Perbedaannya itu ialah komunikasi biasa itu suatu proses penyampaian informasi oleh pembicara kepada pendengar secara logika, tanpa memikirkan apakah pengucapan itu sudah yang terbaik atau belumnya.
Karena komunikasi biasa ini hanya mementingkan pesan yang disampaikannya telah sampai atau tidaknya. Sedangkan retorika lebih bersifat bagaimana cara kita mengungkapkan suatu informasi tersebut sehingga mampu dipertanggungjawabkan. Tidak hanya dengan logika, tetapi lebih mempertimbangkan bagaimana cara penyampaiannya, sehingga menjadi lebih kuat dan mudah dipahami oleh pendengar. Sehingga pendengar tidak hanya sekedar tahu tentang informasi tersebut, melainkan ia terus mengingatnya dan dapat menariknya agar pendengar itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Dan kesimpulan intinya ialah perbedaan antara keduanya terletak pada proses dan cara penyampaian informasi itu sendiri. Jadi hanya segitu yang dapat saya jelaskan tentang perbedaan antara komunikasi biasa dengan retorika. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya Arfandi Amri, mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.